Oke bro, sis, om, tante, dan om apa yang ada di mana-mana. Ya, kembali lagi bersama saya Didi. Kali ini kita akan nge-review mobil yang cukup laris di zamannya ya bro. Nah sekarang sudah discontinue, sudah ganti model. Jadi bener-bener namanya masih ada, tapi sudah ganti model. Yaitu mobil Nissan Grand Livina. Ini tahun 2014, dia pertama kali launching itu tahun 2007 bro. Nah mobil ini cukup irit buat dalam kota. Bensin nanti kita bahas ya, berapa takarannya. Mobil ini secondnya sekarang sudah tidak terlalu mahal. Berkisaran dari 80 jutaan ada yang jual. Tipe SV ya, jadi dia ada 3 varian. SV, yang di belakang kita nih XV, dan yang tertingginya HWS. Di tipe Livina ini. Oke, yang ini 1500 cc. Tahun 2014, dia ada 2 varian, ada yang 1800 cc juga. Nanti kita bahas di bagian mesinnya untuk masalah cc bro. Oke, kita akan ke bagian depan, cekidot. Oke bro, ini mobil kalau dilihat dari depan dan dari samping kelihatannya agak ceper ya bro. Jadi kayak kita ngerasa bawa mobil sedan ya, bukan kayak bawa mobil MPV. Dan ini mobil sudah 7 seater. Sekarang kita bagian depan kita lihat ya. Dia kelihatannya ground clearance-nya rendah banget, 185 mm. Jadi kalau buat ngebus banjir kayaknya agak bahaya ya. Nah ada yang beda di bagian depannya ini. Jadi tipe XV ini sebetulnya belum ada tambahan body kit di bawah ini bro. Yang ada body kitnya ini tipe HWS. Jadi ini sudah dimodifikasi, tambahannya full. Nanti kita lihat bagian sampingnya juga. Jadi dia agak lebih tambah ceper lagi bro, karena ada body kit yang HWS. Kemudian aslinya grillnya ini warnanya chrome, dibikin semprot yang kayak rubber, jadi hitam bro. Jadi kelihatannya lebih sporty dan elegan banget. Nah di sini ada, di tengahnya ada logo Nissan. Nah yang menarik lagi di bagian lampu depan, kelihatannya kayak keren ya bro ya. Padahal ini list ini cuman list variasi, dia bukan DRL bro. Jadi ini nggak nyala ya, cuman list doang, ada kayak list 3 gitu. Tapi kalau kita modif DRL kayak keren juga nih bro. Kemudian di tengah bagian lampunya sudah proyektor HID, tapi di pinggirnya ini dia kayak reflektor gitu, tapi bukan kayak Angel S ya. Tapi kalau nyala dia kayak Angel S bro, warnanya putih dia. Oh ternyata ini Angel S bro, dan Angel S nya warna putih. Nanti kita tes ya sama ininya. Oke, sekarang di bagian bawah fog lampnya, kalau tipe yang HWS ini sudah variasinya sudah krum-kruman. Kalau ini masih plastik. Di bagian fog lampnya dia masih lampu biasa, cuman sudah diganti bro dengan lampu yang sekarang zamannya namanya 3-in-1. Jadi buat kalian yang mau lebih terang lampunya tanpa ribet, tanpa modifikasi yang ribet, tinggal cari aja lampu 3-in-1. Jadi warnanya bisa kuning, putih, dan agak putih kebiruan bro. Ada 3 warna nih. Bagian depan kayaknya cukup itu aja. Kita ke bagian velg bro. Nah tadi kita lihat bagian depan, dia bagian tambahan yang variasinya sampai sini ya bro, samping. Nanti kita lihat bagian sampingnya juga. Kemudian kita ke bagian velg. Di bagian velg ini sudah ubahan bro. Originalnya ring 15, tapi ini sudah diganti dengan merek HS Wear Wheel, jadi lebih sangat sporty dan elegan. Tambah lagi warnanya gunmetal, dan ini empuknya masih dapat bro, karena dia naiknya cuma 2 inch. Jadi yang ring 5 aslinya ring 15, ini ring 17. Jadi kalau mau ganti velg, saya anjurin menurut dari pengalaman pribadi saya, cukup naik yang tadinya 15, ring 15 sekarang jadi ring 17. Jadi naiknya 2 in aja bro, cukup. Kalau sampai naik 5 in, nyamannya sudah hilang bro. Nah ini profil bannya 205/50. Oke, sambil kita lihat ke bagian samping sekarang bro. Di sini ada sen mungil. Jadi sen Grand Livina ini masih ada di sini. Di spionnya belum ada sen. Tapi kalau mau custom sekarang udah gampang bro, tinggal pasang aja. Dan spion ini belum retract bro. Yang sudah retract kayaknya tipe yang HWS. Nah di sini ada kelihatan yang beda banget, yang kelihatan sporty banget. Di tipe XV yang ini, yang biasanya belum ada, yaitu body kitnya tadi saya bilang. Jadi body kit ini ada di HWS. Ini add-on tambahan bro, tambah variasi di sini. Jadi kelihatannya lebih sporty. Cuman sayangnya
ground clearance-nya makin kelihatan makin rendah bro. Tapi makin rendah makin keren bro kalau mobil kayak gini. Nah, ininya semuanya masih karet, jadi belum ada variasi krum-kruman. Handle-nya juga masih cat biasa. Jadi kelihatannya hitam, sporty banget dah pokoknya nih. Model velgnya masih yang dia ganti yang standar ya bro, jadi nggak kelihatan jelek, nggak keluar banget, pas sama kaca filmnya juga udah diganti bro, warnanya jadi Solar Guard Black Phantom. Kita bukan iklan nih bro, tapi kita juga bisa terima ganti kaca film Solar Guard dan 3M dan lain-lain bro. Ini Black Phantom jadi cocok banget nih, kaca filmnya hitam ketemu kan metal, jadi sporty banget. Sekarang kita ke bagian belakang yang lebih menarik lagi, di bagian belakang bro. Yo bro, sekarang kita di bagian belakang. Bagian belakangnya sih menurut saya sih cukup keren banget, keren dibanding mobil-mobil yang sejenis ini. Ini kelihatannya sporty banget dan nggak norak lah menurut saya. Nah, di bagian lampu kita lihat, ternyata lampunya ini mirip, desainnya sih keren lah, desainnya keren banget, nyatu dengan bodi belakangnya. Dan ternyata lampunya ini kelihatannya kayak LED bro, tapi masih pakai bohlam biasa semua. Dari lampu sennya, lampu rem dan lampu mundurnya semua masih lampu bohlam biasa. Cuma kelihatannya dari belakang tuh kayak lampu LED semua gitu. Sini ada bacaan Grand Livina, logonya biasa. Dan di sini ada 1.5 XV Pure Drive Xtronic CVT. Jadi dia sudah memakai CVT bro. Nah, kalau yang HWS tahu saya di bagian sini atau bagian sini dia sudah ada kamera mundur. Sedangkan ini kamera mundurnya asli bawaan pabriknya tipe yang XV ini belum ada bro. Jadi ini semua di sini kamera mundurnya sudah tambahan variasi. Jadi bawaannya masih pakai sensor biasa yang original tipe XV. Kemudian nah, yang tadi saya bilang di HWS dia keren banget sih di sini. Kalau nggak nyala kamera mundurnya dia nggak kebuka. Dia ketutup. Jadi begitu kita mundur baru dia kebuka. Itu yang tipe HWS. Kemudian kenapa kelihatannya keren? Ya tadi bro, body kitnya tambahannya yang HWS punya. Jadi tipe XV ini sebetulnya nggak ada body kitnya, dia cuma sampai sini aja. Jadi benar-benar kelihatan sporty. Selain ada kamera, dia tetap ada pasang sensor parkirnya, tapi cuma 2 ya bro. Cuma 2 sensor parkirnya. Terus di sini ada reflektor buat kalau lampu malam tembak sini kelihatan kayak nyala bro. Terus spoilernya. Kalau ini spoilernya cuma spoiler kayak kecil aja, belum ada yang panjang. Kalau yang HWS sudah dapat yang panjang bro. Tapi sudah ada lampu rem juga di dalamnya ini. Ada wiper juga bro. Kita buka ke bagian belakang. Sudah otomatis, tapi pakai tangan maksudnya. Jadi manual bro, otomatisnya pakai tangan. Masih manual dan ini semuanya masih plastik. Plastik ya bro. Warnanya krem. Jadi kelihatan mewah juga. Dan sistemnya sudah diubah. Nanti kita lihat multimedia di depannya. Pakai apa? Di sini ada subwoofer. Subwoofer ya sudah rapi banget. Biasanya kalau orang nggak mau ribet dia kotak, tapi ini sudah nempel dengan bodi jadi kelihatannya elegan banget. Di sini buat nyimpen barang bro. Tuh, lumayan gede loh buat penyimpanan barangnya. Bisa isi payung, tas dan lain-lain. Ada P3K juga. Ban serepnya ada di bawah ya bro. Nah kemudian kita bisa lihat ini mobil 7-seater, jadi cocok banget buat mobil keluarga. Kalau mau bawa barang banyak juga bisa bro. Jadi tinggal tarik aja ini. Bisa bawa barang bro. Bisa bawa koper yang gede juga. Terus yang bagian tengah juga bisa didorong, jadi bisa masuk tangga. Buat tangga juga bisa bro. Oke, kita akan bahas ke bagian mesin habis ini. Baru interior, yuk kita lihat mesinnya dulu. Ya, sekarang kita di bagian depan bro, kita lihat mesinnya. Teman saya punya mobil Grand Livina ini tahun 2008 kayaknya ya. Jadi dia katanya mobil ini nggak bisa pakai oktan yang rendah. Saya nggak sebut oktannya apa. Jadi minimal dia katanya bisanya Pertamax bro. Jadi kalau dibawa Pertamax katanya kalau dibawa mesinnya agak geter dan agak lemot, berat tarikannya. Jadi direkomend kalau Livina ini isinya Pertamax bro.
Oke, Pertalite juga bisa, cuman mungkin tarikannya jadi agak kurang kurang isi kalau kita lagi nanjak. Rasanya sih kalau lagi di luar kota terus isi 7 seaternya penuh, bro. Nah, mesinnya ini berkapasitas mesin 1500 cc yang XV ini. Dia ada dua varian, yang satu lagi 1800 cc. Yang 1500 cc ini torsi tenaganya 107 HP. Kalau yang 1800 HP-nya lumayan beda, lumayan jauh. Dia yang 1800 126 HP, bro. Kemudian torsi maksimalnya yang mobil XV ini di 148 Nm, sedangkan yang 1800 cc di 174 Nm. Nah, dia penggerak roda depan ya, bro, full wheel drive, penggerak roda depan dia. Kemudian sudah 16 valve dan pemakaian bensinnya cukup irit buat dalam kota. Nanti kita bahas di bagian tempat bensin ya, bro. Nah, sekarang ini yang kurang menarik, mobil Livina ini belum dapat apa istilah katanya ya, peredam mesin ya, bro, atau kap mesin yang buat anti panasnya. Jadi ini customer kita nambahin sendiri biar nggak panas bagian atas kap. Peredam panasnya ada, jadi bawaannya nggak ada ya, bro. Terus bagian rangkanya juga masih belum dicat, cuman ini sudah dicat semua. Bagian rangka-rangka ini ngecatnya nggak full ya. Kita ke bagian tangki bensin, bro. Nah, kita ke bagian bensin. Buka bensinnya di sini ya, bro. Kita bukanya. Nah, ini bensinnya di sini, di sebelah kanan supir. Dia berkapasitas 52 liter. Terus pemakaian dalam kotanya 8 sampai 12 liter, bro. Kalau untuk luar kotanya lumayan hemat, 12 sampai 16 liter, bro. 1:12 sampai 1:16 liter. Kita sekarang ke bagian interior, bro. Oke, bro, sekarang kita di bagian interior nih. Ini kuncinya, bro. Kuncinya sudah keren. Titik tekan aja tuh. Di sini ada tombol lock, unlock, kayak bagasi juga. Terus bisa buat hidden suara kalau berisik, bro. Kita tes nyalain. Nah, ini tipe XV aslinya dia belum ada multimedia ini. Jadi dia ganti dengan merek Kenwood. Sudah cukup bagus ya, bro. Sudah touchscreen juga. Kayaknya sudah Android juga ini. Coba kita iseng-iseng lihat apakah sudah berbasis Android. Iya bener, bro, ini sudah diganti dengan berbasis Android. Jadi sudah bisa nonton, dengar lagu pakai Spotify juga. Nanti kita bahas lebih dalam. Dan sound systemnya tadi sudah diubah juga. Sini ada Twitternya juga. Pasti sound sampingnya juga dia ubah. Jadi kita tes sound nanti suaranya gimana. Kemudian ini masih plastik semua, belum soft touch. Tipe yang HWS sudah ada bagian beberapa yang sudah top soft touch. Dan di sini ada dua airbag, satu di sini, satu lagi di setir. Oke, setirnya bagus sih, bro, kayak Murano. Apa jangan-jangan nih setirnya sudah ganti, bro? Feeling saya nih setirnya juga sudah ganti. Jadi ini kayak bukan tipe dia, punyanya Murano. Nanti kita cek ya apakah bener. Terus di sini ada dashboard yang cukup luas. Tapi belum ada kuncinya, bro. Biasanya ada kuncinya. Kemudian di sini ada lubang AC dengan ada warna silver gini, jadi kelihatan lebih modern dan sporty. Di sini juga warnanya silver, bro. Kita nyalain AC ya, bro. Nah, yang AC yang bagian tengah modelnya kotak. Tapi oke lah ya, tahun 2014 begini. Masih mulus banget nih barangnya. Kilometernya padahal cukup tinggi, bro, 135.000. Tapi masih grass banget. Dari bagian interiornya masih kelihatannya seger banget karena sudah kita detailing dan ceramic coating. Nanti kita kasih promo di bagian akhir ya, bro. Di sini ada lampu hazard. Di sini tombol-tombol AC. Di sini bisa buat ngecas HP. Taruh barang, taruh minum, bro. Nah, ini di sini giginya Matic. Jadi kalau yang Matic ini Grand Livina 4 transmisi.
Kalau yang manual dia giginya ada 6 bro. Kalau yang suka-suka ngebut harusnya manual ya bro. Kemudian, nah aslinya Granivina XV ini belum pakai sarung kulit. Nah ini sudah diganti sarung kulit yang permanen ya bro. Jadi yang bukan yang tambahan, yang bukan sarung biasa. Ini yang sudah yang permanen. Terus bahannya juga kulit bagus dan cocok dengan warna ini bro, silver ini. Nah ini aslinya dia plastik bro. Dia tambahin pas pasang ini jadi kayak soft touch nih. Kulit juga. Gitu. Terus kita bahas apa lagi bagian depannya? Nah di sini belum ada kacanya bro. Belum ada kacanya. Di sini ada buat ini goyang-goyang. Sebelah supir belum ada. Sama nih ya, di sebelah supir juga belum ada kacanya. Apa lagi ya bro? Nah ini yang menarik, di bagian tengah ada kayak monitor buat nonton. Sekarang kita ke bagian speedometer dulu bro. Oke bro, ini kita di bagian speedometer. Speedometernya belum full TFT. Gak mungkin lah 2015 Divina TFT bro. Itu mobil Mercy itu. Nah, MID-nya sudah TFT, sudah ada. Jadi bagian temperaturnya sudah di TFT-nya ya. Jadi temperaturnya sebelah sini, kemudian di bagian kanannya bensin gitu. Kilometernya lumayan gede, 135.000. Jadi, tapi kondisi mobilnya masih sangat super mulus karena dirawat banget sama customer kita ini bro. Di sini setirnya, tadi saya bilang aslinya dia nggak ada buat ini ya bro, apa cruise control dan multimedianya. Jadi ini ubahan, sudah gantian setirnya. Jadi sudah ada setelan musik, telepon dan cruise control nih bro. Gitu. Di sini biasa buat wiper dan di sini buat sen. Di sini pengaturan spion, cuman belum otomatis retract bro. Ternyata sudah retract bro, tapi ini bukan bawaannya, ini customnya bro. Jadi yang aslinya belum retract. Jadi ini customan, sudah ditambah. Gitu. Kemudian di bagian sini, kita lihat ya modelnya lucu. Jadi dia nggak kotak gitu, dia modelnya bulat. Jadi manis banget menurut saya ya. Nggak biasa. Beda dengan mobil Jepang lainnya. Terus di bagian sini biasa buat kunci lock jendela dan lock pintu. Di sini nurunin kaca, dia cuma satu yang otomatis. Di sini buat naruh barang, nggak bisa naruh minuman bro. Sekarang kita ke bagian tengah. Ada yang menarik juga di bagian tengah. Apakah nyaman apa enggak? Posisinya sih nyaman nih bro buat pusingnya. Tapi emang bener dia kayak nyetir sedan ya bro. Jadi mirip nyetir jazz juga sih. Sekarang kita ke bagian tengah. Nah, sebelum kita ke tengah, tadi saya mau bahas multimedianya yang sudah Android. Keren nih bro, ini keren banget sih. Sudah ngikutin zaman, jadi kita bawa mobil juga nggak bosen ya. Sudah bisa langsung nonton video, bisa kita isi SIM card, data. Gitu. Sebelum ini saya mau lihat nih, ada yang keren juga. Dia sudah tambahin karpet yang merek deluxe. Jadi lebih kelihatan elegan, nggak gampang kotor juga kelihatannya. Nah, di sini ada apa aja? Kita ke tombol home. Ada jam, ya, ini merek Kenwood. Ada radio di bagian depannya. Terus ada wireless mirroring. Jadi dari HP kita langsung wireless nyambung ke multimedia ini, Bluetooth dan telepon. Tuh, ini mantep banget sih emang. Ada disk, USB, Spotify. Ini kita lihat apa ini? Apple. Oh, ini buat HP Apple bro. Kalau HP Melon belum bisa ya. Buat HP Apple ya, Melon belum bisa, apalagi yang semangka. Odading. Apalagi odading. Itu makanan bro. Oke, kemudian ini iPod. Ini bisa Android Auto. Ada HDMI. HPI ini juga radio, wireless mirroring yang tadi di depan ya. Bluetooth, telepon. Kemudian ada apa lagi? Ini buat kalau nggak mau lihat gambarnya. Balik lagi ke depan gitu. Mau tes suaranya ya? Tes suaranya. Apakah ada USB-nya? USB-nya. Oh, ada. Ada lagunya BB. Coba sih tes sebentar. Nih, nyala nih bro. Aktif nih setirnya ya. Jadi dia gantian tutup aktif. Play dulu, mana suaranya nih?
Wih, tuh kan, gantian kan, speakernya mantep, bassnya kerasa, dapat semuanya, apapun terasa. Toet toet. Gak ada suaranya bro. Oh. Bang. Stop bro, kena copyright nanti. Oke, kita ke bagian tengah. Oke bro, sekarang kita di bagian tengah. Tinggi saya kurang lebih mau 170 cm. Posisinya masih ya cukup enak, masih tinggi banget. Terus aslinya kulitnya, ini saya tadi udah bahas ya masalah jok. Aslinya dia masih bahan fabric, bludru. Terus bagian atasnya juga masih bludru. Ini sudah dimodif, sudah dikasih kulit juga. Jadi bersihnya gampang bro, tinggal disemprot aja, dilap kalau punya obatnya ya. Oke, terus di sini ada AC. Ini menarik juga ya. Di sini ada AC, tapi setelannya di depannya bro. Nah, tapi di sini belum ada AC di atasnya. Nggak ada AC, tapi ada yang menarik nih bro. Kelas Grand Livina sudah ada TV. Di sini yang menarik banget. Terus TV-nya ini ada lampunya juga di pinggirnya, bisa nyala bro. Terus bisa nyala, tapi kita nggak usah mati. Oke, nah ini lampunya. Ya. Ada bacaan nok sinyal. Kita nyalain. Keren ya. Kelas Grand Livina sudah ada TV. Bacaan nok sinyal. Nanti kita iseng-iseng tanya bapaknya bagaimana cara nyalain. Tapi ini fitur yang sangat cukup keren. Sudah bawaannya sudah dapat TV di tengah. Oke, ternyata matiin tekan agak lama dia mati bro. Kemudian apa lagi ya, di sini ada buat taruh pegangan tangan. Oh iya, dia ada armrest ternyata bro. Dan bisa buat taruh minuman dua. Yes, cukup nyaman, nyaman banget. Buat mobil keluarga masih oke bro. Kita akan ke bagian belakang. Apakah cukup nyaman juga? Apa kurang nyaman buat orang dewasa? Ya, sekarang kita ke bagian coba duduk di belakang ya bro. Bagaimana rasanya orang dewasa duduk di belakang? Ini caranya bukanya bisa dari sini. Dia kalau kita tarik gini, dia jadinya begini bro. Ya. Tapi kalau kamu buka ini bisa juga bro. Cuman kayaknya kalau buat orangnya agak gemuk kayak saya, tetap harus pakai ininya bro, tarik. Jadi ini kalau mau depan doang bisa dari bawah. Ya buat setelan bawahnya. Kalau buat turunin ininya tarik dari sini. Gitu. Nah ini tadi kalau diturunin lumayan ya bro, buat barangnya lumayan banyak. Sekarang kita tes masuk, kita angkat dulu ininya. Tuh, jadi dia begini bro. Tuh, ikut ya. Bagian bawahnya sudah ngikut. Warna joknya cocok dengan interior dalamnya juga bro. Oke. Nah sudah duduk. Apakah belakangnya bisa di setel kursinya? Oh nggak bisa bro. Jadi sudah permanen begini, agak tegak. Terus karena ban serep di belakang, otomatis bagian ketiganya ini lebih tinggi ya bro. Jadi otomatis kalau kita tegak, kepala orang dewasa akan nempel dengan plafonnya. Jadi kalau polisi tidur kencang, supirnya mabok, pujedar. Senang bro. Terus ada safety belt juga tentu. Ada tempat taruh minum. Nah kalau bertiga ya harus sempit-sempitan bro, bisa ya. Bertiga. Tapi kaki kita agak begini. Kalau kita ini tekuk, kalau dimundurin ya ngepas banget. Kalau buat perjalanan jauh pasti agak capek bro. Nggak ada buat ngecas HP sih bro, cuma buat taruh minumannya. Jadi Livina ini cocok buat keluarga bro. Mantul.
Bang, ngapain bang? Mau tahu aja lu. Lagi ngebersih-bersihin mobilnya nih. Jadi mobil ini kenapa bisa kinclong banget, bahkan ngalahin mobil baru walaupun tahun 2014 bro. Apalagi warnanya hitam bro. Ini kayak bener-bener kayak kaca banget, ngebling banget. Karena sudah kita full detailing dan nano ceramic coating. Jadi semua mobil yang kita review ini sudah pasti kinclong banget karena sudah kita detailing dulu. Jadi sampai bagian sela-selanya aja keraknya nggak ada ya bro. Di logo-logo juga bening banget kayak mobil baru banget gitu. Oke, bagi kalian yang mau tanya-tanya tentang poles atau full detailing atau nano ceramic coating, bisa langsung aja nanti hubungi di Instagram kita di kjv_autocare atau di Instagram saya sendiri didi_simex. Boleh langsung tanya-tanya bro, konsultasi gratis ya bro. Jadi nggak usah sungkan-sungkan. Yang berhubungan dengan otomotif, mau nanya tentang jok atau anti karat atau dilapis paint protection dengan nano ceramic coating, bisa langsung hubungi kita. Yang mobilnya ada lecet, penyok atau perlu repaint juga bisa kita bantu ya bro, sebelum dipoles atau di full detailing atau di nano ceramic coating. Jadi langsung aja hubungi kita di nomor 081188825514 bro. Jangan sungkan, nanti kita kasih langsung diskon spesial yang taunya dari nonton video ini. Oke, sekian review saya di mobil Grand Livina XV tahun 2014 warna black ini. Maco banget ya bro, emang dibawa putih hitam ini karismatik banget, gagah kalau dibawa. Sampai jumpa di video berikutnya. Salam kinclong. Oke bro, untuk mobil Nissan Grand Livina tahun 2014 ini harga secondnya sudah cukup menggoda kita bro, karena harganya udah lumayan cukup terjangkau ya. Tipenya ini ada yang SV itu kurang lebih 80 jutaan, sedangkan yang XV yang ada di belakang saya ini sekitar 90 jutaan sampai 110 juta bro, gantung kondisi dan kilometer ya bro. Kalau yang mulus kayak gini sih ya harusnya sih yang 110 juta bro. Oke, kalau mau mobil yang baru MPV-nya bisa pilihan kalian kayak kemarin kita bahas di video sebelumnya, bisa cek di deskripsi, yaitu Toyota Calya bro. Itu tipe Matic tertingginya harganya 160 jutaan bro, tapi dengan fitur dan kualitas menurut saya Nissan Grand Livina ini jauh berbeda bro. Oke, atau mau Grand Livina yang terbaru sekarang bro, yang modelnya mirip Mitsubishi Xpander, itu harganya 200 jutaan. Jadi tentukan pilihan Anda mau MPV yang mana. Sampai jumpa.